keluarga Bapak Haji Ahmad yang rencananya pada bulan Juni ini mau berkunjung ke Palembang, tapi karena lain kesempatan dan mereka dia belakangan. Mudah-mudahan minta tolong doanya daripada bapak-bapak itu semua. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam hal pembangunan maupun perbaikan masjid Al-Fatih. Mungkin ini adalah sampaikan dan kemudian khutbah dan Imam Idul Adha pada pagi hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Bapak Khairul yang telah mengingatkan kita dan juga akan memintakan kepada Bapak kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili para pengurus Masjid Al-Fatih telah mengingatkan mohon maaf. Saya kira hingga bagi berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, rahmatullah, as-salatu sunnatul ain wa'adaha rahmatullah, as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانيك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله Para jemaah terakhir usaha, mari kita berikan sejenak untuk merenungkan dan mendengarkan khotbah yang diambil karena Allah kebutuhan. Yang disampaikan oleh Pak Ustaz Khairul. Dari sama-sama kita berdoa dan mendengarkan dengan hati menerima Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat kepada kita bersama pada zaman hari ini. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ansyudu wa asma'u wa adhu wa
وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن هذا الشهر شهر عظيم وأن هذا اليوم يوم عيد المؤمنين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Hadirin wal hadirat, sidang jemaah salat Idul Adha tahun 1445 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat saling menjalin silaturahim dalam rangka memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berkumpul merasakan kesejukan pagi, hangat sinar matahari dan syahdunya suasana diiringi takbir yang kita kumandangkan, sehingga kita merasakan kedamaian. Dan dengan kedamaian tersebut, semoga salat rakaat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Adha ini menjadi satu jalan untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang mulia, jemaah salat Idul Adha Masjid Al-Qamar yang dimuliakan Allah. Malam minggu yang mulia ini khatib mengajak, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, berkat taufik serta hidayah-Nya lah, berkat ukhuwah serta maghfirah-Nya lah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan jalan kaki kita untuk datang ke Masjid Al-Qamar yang mulia ini untuk menjalankan sholat Idul Adha secara berjamaah. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah di junjungan kita, baginda Nabi besar, baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah menuju alam terang benderang, yang telah mengajarkan kepada kita suri tauladan yang baik, sehingga dapat kita contoh dan dapat kita tiru. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga pula salawat dan salam tercurah untuk keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, alim ulama dan untuk pengikut-pengikut beliau hingga nanti di ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir di pagi yang mulia ini termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita patut bersyukur karena hari ini merupakan hari yang diliputi keberkahan. Amin. Di dalam sejarah terdapat catatan kebaikan pada hari ini untuk membanggakan umat muslim di seluruh dunia. Pada hari inilah seorang Nabi menemukan konsep tauhid yang mampu membawa kita umat muslim kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini merupakan penemuan penting dalam alam raya. Konsep ilmu tauhid yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim AS merupakan kompas penunjuk arah yang memberikan cara bagi manusia agar dapat menjadi khilafah di muka bumi. Setelah Nabi Ibrahim AS menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala
merupakan zat yang paling esa. Semenjak itu umat manusia tidak dibenarkan menyembah matahari, menyembah binatang, menyembah bintang, menyembah batu dan alam. Padahal sebelum konsep tauhid yang cerdas ditemukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia masih menyembah bulan, manusia masih menyembah bintang, manusia masih menyembah matahari, manusia masih menyembah patung dan berhala. Bahkan ada pula yang masih menyembah api. Masa-masa kebodohan itu dinamakan masa jahiliyah. Masa jahiliyah berarti ialah masa kebodohan. Hal ini bukan berarti bahwa orang-orang pada masa lalu tidak bisa berpikir. Akan tetapi masa jahiliyah merupakan penanda sebuah di mana di masa orang-orang itu belum bisa menghayati dan menerima tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika konsep keesaan Tuhan sudah mendarah daging di dalam jiwa kaum muslimin, berarti kita telah memosisikan diri kita dalam derajat yang lebih tinggi daripada alam. Manusia tidak lagi menyembah alam atau menjadi kaum pagan yang menyembah berhala, akan tetapi beribadah kepada Allah. Ajaran keesaan yang diprofesikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengangkat derajat manusia. Oleh karena itu beruntunglah kita kaum muslimin yang memiliki tauhid yang kuat. Dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda bahwa mereka memiliki derajat yang tinggi, mulia dan memiliki akal yang cerdas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari raya Idul Adha ini, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berjuang untuk memberikan tugas batin kepada jiwanya supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Padahal hal itu tentu tidak mudah. Bayangan manusiawinya kala itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha suci, sedangkan dirinya merupakan makhluk yang hina. Melalui perjuangan mempertajam ketakwaannya, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang berada di dalam alam yang tidak terjangkau oleh keterbatasan apapun. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani proses thariqah yang panjang. Beliau beriku menguras kesabaran serta tenaga. Akan tetapi sebagai manusia yang terpilih, kesabarannya mengalir layaknya sumber mata air yang tidak akan pernah habis. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani raja jiwa, riyadhah batin, dan terpaan jiwa yang amat berat. Hal ini direkam dalam Al-Quran Karim surah Al-An'am ayat 75 sampai 79 dengan bahasa yang begitu indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutus samawati wal ardi wa liyakuna minal mumkinin. Falamma jana 'alaihi al-laylu ra'a al-kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala لأخذ الآفلين فلما رأى القمر بزيغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بزيغا قال هذا ربي هذا القمر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar ia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi
tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, ia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri daripada apa yang kau persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang Maha Benar, yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 75 sampai 79. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Surat Al-An'am ayat 75 sampai 79 tersebut menceritakan kisah inspirasi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan, menemukan konsep tauhid dan perjuangan logika untuk menemukan kebenaran. Perjuangan beliau pada akhirnya berhasil pada suatu titik, yakni menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya Tuhan suku atau suku golongan tertentu, tetapi Tuhan dari seluruh makhluk yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berada dekat dengan manusia ketika waktu luang ataupun sibuk, saat duduk atau berdiri, baik bahagia maupun sedih, dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, Aidil Adha adalah bagian dari hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah, kemudian Allah menggantinya dengan korban. Pada hari raya ini, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan salat Aidil Adha bersama-sama, seperti saat kita merayakan salat Aidil Fitri. Setelah salat, mereka melakukan penyembelihan hewan kurban dan membagi-bagi dagingnya kepada fakir dan miskin. Secara syar'i, kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Aidil Adha dalam rangka ta'aruf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pensyariatan penyembelihan hewan kurban adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Hadis, dan ijtima para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Al-Quran Surah Al-Qur'an ayat 2. Dan dalil dari hadis adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan perbuatan beliau di antaranya hadis Bara bin Azib. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma yarji'u fananhar faman fa'alahu faqad aswab sunnatan wa man dhabaha fa'alahu fa inna ma huwa rahmun qaddamahu li ahlihi laysa minal nusuki fi sayyi. Artinya, sesungguhnya yang pertama kali kita mulai pada hari ini adalah sholat. Kemudian kita pulang lalu menyembelih hewan kurban. Barang siapa berbuat demikian, maka dia telah sesuai dengan sunnah kami. Barang siapa yang telah menyembelih sebelumnya, maka itu hanyalah daging yang dipersembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah nusuk sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kurban adalah bentuk dari pengorbanan seseorang terhadap harta bendanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridhonya. Kurban memiliki banyak keutamaan, di antaranya keutamaan yang pertama, kurban merupakan bagian syiar Allah Ta'ala.
Dan keutamaan yang kedua, kurban merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan yang ketiga, kurban termasuk ibadah yang paling utama. Kurban merupakan ibadah yang paling utama karena disandingkan dengan sholat yang merupakan tiang agama Islam. Dan amal pertama yang akan dihisab yang hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibnu Taimiyah saat menafsirkan ayat tadi mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini, yaitu salat dan penyembelihan hewan kurban, yang menunjukkan sikap ta'aruf, tawadhu dan merasa butuh kepada Allah, berbaik sangka, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Ta'ala, janji, perintah serta keutamaannya. Intinya, sholat dan penyembelihan hewan kurban adalah ibadah yang paling utama yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat merupakan ibadah yang paling utama, sementara kurban merupakan ibadah harta yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kepatuhan dan kerelaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah ini, maka akhirnya Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas, dan dengan begitu Nabi Ismail tidak disembelih. Kerelaan dan kepatuhan telah menghantarkan Nabi Ibrahim dan putranya lulus menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang ibadah kurban ini masih terus dilestarikan oleh kaum muslimin. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkad. Dasar ibadah kurban dapat kita tengok dalam firman Allah di surah Al-Kautsar tadi, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalam ayat tadi Allah menyebutkan secara khusus dua ibadah salat dan kurban. Hal itu disebabkan salat dan kurban adalah ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa kurban diawali di mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail yang akhirnya diganti dengan seekor domba oleh malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini bermula dari mimpi Nabi Ibrahim yang menyembelih putranya Nabi Ismail dalam mimpi. Setelah menyadari bahwa mimpi tersebut adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim lalu menceritakan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, "Ya bunayya, ini ara fil manam, inna adzabaka fanzur maka zara." Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku telah menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Karena kesalahan Nabi Ismail alaihissalam, maka ia pun menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ya abati fa'al ma tu'maru, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat lain dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala semangat berkurban Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail seharusnya tidak hanya dimaknai hanya sekedar penyembelihan hewan kurban saja, tetapi harus lebih
dalam lagi dengan cara bagaimana jiwa dan pikiran kita mau itu berkorban demi kepentingan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kita jangan sampai dilalaikan oleh harta benda, anak-anak dan segala bentuk kemewahan dunia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya kita harus menjadikan harta benda dan anak-anak keturunan kita sebagai sarana untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperingatkan Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wal auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah uraian dalam khutbah hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya sehingga memupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dalam lindungannya. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima di sisinya. Semoga suatu saat nanti kita diberi kesempatan mengunjungi tanah haram dan semoga kaum muslimin yang berada di sana diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan min al-sami'il alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك والموحدين وانصر من نصر الدين ودمر أعداء الدين وأهل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفساد والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا وبني عاصم وتحت الكرام الخاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berkumpul di masjid Al-Qamar yang mulia ini sebagai wujud bukti takwaan dan ketaatan kami kepada-Mu, Ya Allah. Terimalah ibadah salat kami. Terimalah persembahan hewan kurban kami. Kami akan patuh dan taat atas apa yang Kau perintahkan, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Seperti ketaatan dan keikhlasan yang telah Kau contohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah ibadah pendahulu kami, bapak ibu kami, saudara-saudara seiman kami yang telah mendahului kami menghadap kehadirat-Mu, Ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, ampuni kesalahan-kesalahannya, serta tempatkan mereka di tempat yang terbaik yang Engkau ridhoi, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berdoa di tempat yang mulia ini. Kuatkanlah iman Islam kami, anugerahkanlah kesehatan kepada kami, murahkanlah rezeki kami. Apabila rezeki itu jauh, maka dekatkanlah. Apabila rezeki itu dekat, maka mudahkanlah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa-dosa kami dan hajat pagi ini, Ya Allah, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa maksiat maafkan, ampuni dosa maksiat telinga kami, ampuni dosa maksiat lisan kami, ampuni dosa maksiat tangan dan kaki kami, terutama ampuni dosa maksiat makanan dan minuman yang telah masuk rongga mulut dan perut kami, dari makanan yang subhat, dari makanan yang makruh, dari makanan yang haram yang telah masuk ke dalam rongga dan perut kami, Ya Allah. Kami yang telah menjadi darah dan daging kami. Kami mohon ampun, Ya Allah. Ya Allah, pada saat ini kami datang kepada-Mu. Engkau sucikan darah daging kami, Engkau sucikan darah daging bapak ibu kami, Engkau sucikan darah daging suami kami, Engkau sucikan darah daging istri kami, Engkau sucikan darah daging anak cucu keturunan kami. Terutama ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami, Ya Allah, Ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وتركنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل دعاءنا يا مولانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروها الذي يذكركم
Ayo, Ini lagi semutan. bilangin sebentar. Ya Rasul